Mengejutkan, kendaraan lapis baja milik Israel dihantam drone Rusia di Ukraina. Media-media Rusia mengabarkan penghancuran kendaraan lapis baja buatan rezim Zionis Israel oleh drone bunuh diri Rusia di Ukraina. Dikutip Sputnik, pada Rabu 16 November 2022, kendaraan lapis baja gaya Amir Emrab buatan Israel yang digunakan pasukan Ukraina begitu mudah menjadi target serangan dan dihancurkan oleh drone-drone Rusia. Tidak lama setelah satu kendaraan lapis baja buatan Israel ini terlihat di jalur penghubung pasukan Rusia, kendaraan tersebut langsung dihancurkan drone bunuh diri Rusia Lancet Kamikaze. Kendaraan lapis baja militer ini adalah produk perusahaan Israel, gaya otomotif, industris, dan juga didesain untuk melaksanakan berbagai misi tempur, namun kini hancur digempur. Di antara misi tempur gaya Amir Emrab itu adalah identifikasi dan patroli juga sebagai kendaraan pengangkut personil. Muncul spekulasi bahwa kendaraan-kendaraan lapis baja Israel sampai ke tangan pasukan Ukraina melalui pihak ketiga atau sukarelawan sipil. Pejabat Israel beberapa kali mengumumkan tidak akan mengirim persenjataan ke Ukraina, namun ternyata persenjataan itu tiba dan berada di tengah-tengah Ukraina, sehingga menjadi sasaran empuk pasukan Rusia dan kini hancur tak berdaya. Ini mesin pembunuh Rusia yang ditakuti Ukraina, Howitzer MS-TAS, penghancur tank berpemandu laser. Salah satu persenjataan Rusia yang menjadi mimpi buruk bagi pasukan Ukraina di medan perang adalah Howitzer Self-Propelled MS-TAS. Meskipun termasuk artileri tua era Uni Soviet, senjata yang sudah dimodernisasi dengan berpemandu laser ini mampu menghancurkan target musuh secara presisi dari jarak maksimal 30 km. Portal online Belgia Army Recognition menganalisis bahwa Howitzer Self-Propelled MS-TAS milik Rusia adalah mimpi buruk bagi Ukraina. Menurut portal Belgia, Howitzer Self-Propelled era Soviet inilah yang merupakan tulang punggung artileri Rusia dalam perang dengan Ukraina. Dikutip Sindo News dari laman Bulgarian Military, artileri MS-TAS adalah Howitzer Self-Propelled 152,4 mm yang dikembangkan pada 80-an. Senjata ini sudah sering berpartisipasi dalam beberapa konflik, sebagian besar regional ke Federasi Rusia seperti Perang Chechnya Kedua, Perang di Donbas, konflik Nagorno-Karabakh 2020, dan invasi Rusia 2022 ke Ukraina. Howitzer ini memiliki berat sekitar 42 ton, bergantung pada jenis amunisinya. Kehebatannya, senjata ini mampu menembakkan hingga 10 peluru per menit dengan jangkauan maksimal bisa mencapai 28 km. MS-TAS dipersenjatai dengan meriam 152 mm 2A65 yang notanya adalah meriam utama dari Howitzer yang ditarik dari seri MS-TB yang sama. Senjata ini bahkan dalam versi Howitzer yang ditarik dapat menembakkan proyektil artileri yang dipandu laser. Ada kasus yang terdokumentasi di Ukraina pada 29 April 2022. Selama pengepungan pabrik Azovstal di Mariupol, sebuah tank Ukraina benar-benar hancur oleh proyektil artileri berpemandu laser 2K25 Krasnopol. Selain di Ukraina, 2K25 Krasnopol terus digunakan dalam perang di Suriah, dan sistem persenjataan itu digunakan di Aljazair, Cina, dan India. Untuk 2K25 Krasnopol berbobot 50 kg. Selain kaliber 152 mm juga diproduksi varian kaliber 155 mm. Jangkauan operasional dari 20 hingga 25 km menggunakan hulu drag high explosive. Peluru artileri 2K25 Krasnopol ditembakkan terutama dari Howitzer Self-Propelled Soviet seperti 2S3 Akatsia dan 2S19 MS-TAS, dan dimaksud untuk menyerang target darat kecil seperti tank, termasuk tembakan langsung lainnya. Titik kuat musuh atau target titik penting lainnya yang terlihat secara visual dalam pengamatan. Sistem senjata dapat digunakan terhadap target diam dan target bergerak asalkan tetap berada dalam bidang pandang pengamat. Peluru artileri yang dipandu laser hanya berbahaya jika diarahkan dengan benar dan target di tempat dengan benar. Pada bulan Mei tahun lalu, Bulgarian Military
Detik.com menulis bahwa selama demonstrasi di depan perwakilan pemerintah Rusia dan pelanggan asing, pesawat tidak berawak Orlan 10E Rusia lepas landas, mendeteksi target, menandainya, dan mengembalikan koordinat yang diperlukan kepada howitzer yang digerakkan. Faktor ketiga yang menjadi kunci efektivitas MS-152 mm dalam perang di Ukraina adalah kuantitas. Menurut data dari sumber terbuka, Uni Soviet memproduksi sekitar 1.100 unit dalam berbagai varian dan konfigurasi howitzer self-propelled. Army Recognition melaporkan bahwa Angkatan Darat Rusia memiliki setidaknya 500 howitzer self-propelled operasional dalam inventarisnya. Jadi melalui penggunaan proyektil jarak jauh dan dipandu laser, kemampuan untuk menargetkan secara otonom dengan drone pengintai dan kuantitas atau jumlah belum diketahui yang dikirim ke front Ukraina menjadikan MSTAS 152 mm sebagai mesin pembunuh yang sangat efektif dan mengerikan. Media-media Rusia mengabarkan penghancuran kendaraan lapis baja buatan rezim Zionis Israel oleh drone bunuh diri Rusia di Ukraina. Dikutip Sputnik, pada Rabu 16 November 2022, kendaraan lapis baja gaya Amir Emrab buatan Israel yang digunakan pasukan Ukraina begitu mudah menjadi target serangan dan dihancurkan oleh drone-drone Rusia. Tidak lama setelah satu kendaraan lapis baja buatan Israel ini terlihat di jalur penghubung pasukan Rusia, kendaraan tersebut langsung dihancurkan drone bunuh diri Rusia Lancet Kamikaze. Kendaraan lapis baja militer ini adalah produk perusahaan Israel, gaya otomotif, industris, dan juga didesain untuk melaksanakan berbagai misi tempur, namun kini hancur digempur. Di antara misi tempur gaya Amir Emrab itu adalah identifikasi dan patroli, juga sebagai kendaraan pengangkut personil. Muncul spekulasi bahwa kendaraan-kendaraan lapis baja Israel sampai ke tangan pasukan Ukraina melalui pihak ketiga atau sukarelawan sipil. Pejabat Israel beberapa kali mengumumkan tidak akan mengirim persenjataan ke Ukraina, namun ternyata persenjataan itu tiba dan berada di tengah-tengah Ukraina, sehingga menjadi sasaran empuk pasukan Rusia dan kini hancur tak berdaya.